Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawa wa qaddara fahada. Nahmaduhu subhanahu ala ni'mihi allati la tu'adzu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Sungguh tanpa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan, niscaya Allah sempitkan waktu kita, sibuklah kita dengan segala urusan kita, dengan dunia kita, sehingga sulit rasanya kita menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, yang sekaligus insya Allah akan kita lanjut dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan dengan bermajelis ilmu adalah upaya kita menjaga ketakwaan kita di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa menggoda. Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuktsarul fitan. Tidaklah akan datang hari kiamat kecuali nanti telah datang banyaknya godaan atau fitnah. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menutup risalah panjang ini, ad-dinul haq ini, inna dinna indallahil Islam. Akidah kita mengatakan tidak ada agama selain Islam. Dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, yang artinya yang lain tidak. Ini secara akidah. Maka mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti sunnahnya, bersalam sholawat kepadanya, mudah-mudahan memantaskan kita semuanya Allah kumpulkan kelak di Jannatun Naim, di jannah yang penuh kenikmatan bersama nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang hujan merintik ini, yang suasananya agak dingin ini, mudah-mudahan dengan bermajelis menghangatkan suasana. Sebelum saya ke tema inti terkait dengan mentadaburi ayat kauniyahnya Allah, melihat memikirkan ulang pertanda yang Allah berikan kepada kita dengan melihat tanda-tanda kebesarannya. Izinkan saya menyampaikan instruksi dari Muhammadiyah yang mana PP kita, pimpinan pusat Muhammadiyah, menginstruksikan infak hari Jumat itu dialokasikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana, sehingga Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari insya Allah infak Jumat akan kita alokasikan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi mudah-mudahan melalui mimbar ini, melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti ketika sholat Jumat sangu ingkang radi kathah untuk membantu saudara kita di Sumatera. Karena demi Allah, ketika kita melihat tayangan-tayangan yang lewat di media sosial kita, Tamiang masih lumpuh total, listrik belum menyala, internet juga kadang nyambung kadang tidak, sementara lumpur-lumpur masih
luar biasa memenuhi kota nggih. Bahkan walau alam kebenarannya banyak mobil-mobil yang ternyata di dalamnya terdapat mayat. Dados kathah mobil niku teng lebete tiyang ingkang pun boten bernyawa. Lah ini perlu evakuasi sehingga melihat kondisi lapangan seperti ini Muhammadiyah langsung menginstruksikan semua masjid Muhammadiyah infak Jumatnya dihimbau untuk dialokasikan dulu untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Mudah-mudahan informasi ini dapat dimaklumi dan mudah-mudahan menjadi niat kita untuk menumbuhkan empati kita terhadap saudara kita yang terdampak bencana. Karena yang namanya bencana belum tentu mereka saja yang kena. Kalau kita lengah mungkin akan terjadi juga pada diri kita. Karena bencana bagi seorang muslim itu tidak hanya fenomena alam saja, namun kita harus bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Oke. Sebagaimana firman Allah, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah meminta kita, oke, afala yang duruna, apakah mereka ini tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan. Lah niki kan mengajak kita berpikir, kenapa unta diciptakan. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu kami tinggikan. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu kami tanam, kami tegakkan nggih kados pondasi niku. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu kami hamparkan. Ini adalah pertanyaan Allah terkait dengan ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat kebesarannya, nggih, tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana kita melihat bencana ini, semestinya kita juga melihat, memikirkan kenapa bisa terjadi. Kinten-kinten ngaten nggih. Paling tidak bencana bagi seorang mukmin, paling tidak nggih, ajakan untuk kita kembali ke Allah, kembali mengingat Allah, kembali kepada ajaran-ajaran Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Karena naudzubillahi min dzalik, tadi Gubernur Aceh saya lihatnya di salah satu podcast mengatakan beberapa bupati pimpinan daerah nggih, itu banyak yang kabur, tanda kutip nggih. Itu ada yang umroh, naudzubillahi min dzalik, malah banyak yang putus asa kemudian malah karaokean. Kan luar biasa ini akhlaknya nggih, akhlaknya luar biasa. Lah, ini tentu harus kita baca nggih, bahwa kondisi seperti ini tentu tidak datang begitu saja. Alam hanya memberi reaksi saja atas apa yang diperbuat manusia. Mudah-mudahan ini juga sekaligus untuk kita muhasabah, kita introspeksi diri, okay? Introspeksi diri dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang didatangkan ini. Kemudian bencana juga bisa kita maknai dengan peringatan, okay? Untuk tidak dilakukan lagi. Setelah kita belajar, mempelajari, oh ternyata dampak dari penggundulan hutan, kemudian maraknya tambang-tambang ilegal atau yang dilegalkan, ini tentu ketika kita sudah belajar, ya jangan diulangi lagi. Karena kalau diulangi lagi kita terulang kembali, ngaten. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, wa manursilu bil ayati illa tahwifan. Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda atau peringatan itu melainkan sebagai peringatan. Terus tanda-tanda ini untuk tidak kemudian diulang kembali, ngaten. Sekilas saja ini informasi, saya yakin Bapak Ibu masih ingat nggih, 98 masih teringat segar kata Sugi ketika era
reformasi. Yang harapan semua dari kita adalah kebaikan bagi negeri, nggih. Namun ketika saya melihat alam, terkhusus saya ini adalah salah satu orang yang sangat penasaran dengan Kalimantan, nggih. Qadarullah punya istri juga Kalimantan. Itu menginginkan Kalimantan itu tetap seperti bayangan saya, yang masuk hutan ada burung enggang, ngertos burung enggang? Burung yang ininya besar. Nggih, niki ageng napa neh? Paruhnya. Terus onten mahkotane niku. Nggih. Itu kan saya suka kalau melihat di foto, karena dulu saya juga di fotografi, kepengin kados niku. Tapi ternyata ketika ke Kalimantan tidak seindah bayangan saya, nggih. Kalau lihat di fotografi itu burung-burungnya bagus banget, tapi ternyata juga sangat sulit ditemukan lagi hari ini. Sudah sangat sedikit artinya. Nah, dulu ketika 98 sebelum era reformasi, kita masih memiliki hutan itu seluas 15 juta hektar lebih, nggih. Kemudian pada tahun belakangan ini itu sisa 5 juta hektar di seluruh Indonesia. Jadi selama 2 dekade, selama reformasi, ternyata kita bukan wallahu alam nggih. Tapi intinya kok sepertinya kayak kita ini tidak menjaga begitu. Karena dihabiskan 2 dekade menghabiskan 10 juta hektar lebih. Ini kan mengerikan, bagaimana sampai ke anak cucu kita. Sementara kita terus saja kurang, maka tambang-tambang liar juga banyak. Lah ini wallahu alam. Maka saya menghimbau masukan 3 doa untuk diselipkan dalam doa sehari-hari nggih. Kalau wingi saya minta Allahumma aslih syababal muslimin. Ya Allah, perbaikilah generasi-generasi kami, generasi-generasi muslim. Kemudian Allahumma aslih qadatana. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Kemudian yang ketiga, Allahumma aslih biladana Indonesia. Ya Allah, perbaikilah negeri Indonesia. Dados 3 niki nek angel bahasa Arabe nggih, intine perbaiki generasi kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, perbaiki negeri kami. Kados niku lah, itu masukan diselipkan dalam doa kita sehari-hari. Mudah-mudahan keajaiban doa ini yang nanti merubah keadaan. Ngaten nggih. Amin. Kemudian yang kedua, musibah bisa jadi ujian untuk meningkatkan derajat. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155, "Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dados inti dari sini seperti yang dulu kita bahas, tujuan penciptaan kita selain kita wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, selain menjadi khalifah, hidup kita ini untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti tujuan kita untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, kemudian juga untuk kita diuji, nggih. Lah, ini mungkin menjadi ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk melahirkan hambanya yang bersabar. Karena ada satu pintu surga yang hanya didapat dengan sabar. Mudah-mudahan kita kategori orang-orang yang bersabar tanpa harus diuji yang melampaui dari kita, kekuatan kita, nggih.
Amin. Karena la yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari cobaan yang berat lah ngaten. Nah ini kita maknai musibah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat agar kita mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih bersabar. Jadi ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk melihat betul hambanya itu sabar, hambanya itu kuat. Yang ketiga menjadi penghapus dosa, okay? Sebagaimana Nabi ngendikan, Nabi bersabda di Bukhari Muslim, saya bacakan artinya saja. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dados ngantos ke cocok rimawon bukan tidak ada tujuan tapi untuk mengampuni dosa ngaten. Lah maka dulu pernah saya sampaikan pesan dari Ustadz kami untuk alhamdulillah ala kulli hal. Selalulah memuji Allah apapun halnya, apapun kondisinya. Lenek misal kepaduk kita langsung berhusnudzon, alhamdulillah inyong lagi diampuni dosane. Kan dados mboten kesel nggih. Lah ini yang kenapa saya baru memahami 30-an tahun yang lalu Ustadz kami memberikan nasihat untuk itu. Mas Amir, tolong tegakkan untuk terus memuji Allah apapun halnya, apapun kondisinya, ngaten. Yang keempat, bencana mengajarkan rasa tawakal dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ketergantungan kita hari ini sudah tidak kepada Allah semata, ketergantungan kita kepada asuransi kesehatan kita, BPJS kita, anusana BPJS iki, atau mungkin dengan asuransi pendidikan kita, atau mungkin dengan harta kita, sehingga kita merasa kurang dalam bergantung kepada Allah. Namun ketika kondisi sudah seperti ini, ketika manusia tidak bisa menolong, hartanya tidak berharga lagi istilahnya, walaupun punya emas 1 kilo, ketika memang tidak ada yang jual air bersih, nggih sinten sing badhe ditumbasi air bersih. Jadi emasnya tidak mampu menolong mereka. Sama persis ketika kita lihat kondisi di Gayo atau di Tamiang Aceh sana, nggih. Biarpun mereka mungkin masih ada simpanan hartanya, yaitu tidak bisa buat apa-apa. Makanan belum tersedia, air bersih juga masih susah. Maka ini sebagai betul-betul mengingatkan kembali, meningkatkan kembali ketakwaan kita, kebergantungan kita kepada Allah. Terus Allah berfirman, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kami, dialah pelindung kami. Dan kemarin juga saya sampaikan, kita dari kecil juga diajarkan, ketika keluar rumah itu sudahlah bergantungnya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi ini harus betul-betul ditingkatkan kesadarannya, nggih. Kalau mungkin bacaannya mboten nate kesupen, nggih. Medal dalem, medal griya langsung baca itu. Tapi kesadarannya yang pun teng peken teng pundi ngaten, nggih. Lah, mudah-mudahan ini betul-betul nggih dilafalkan, batin kita juga mengatakan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Berarti pun kepasrahan total kan kalian Gusti Allah. Lah itulah yang dinamakan Islam, nggih. Islam itu kan berserah diri, nggih, berserah diri. Insya Allah Islam ini mengajak kita kepada kebahagiaan.
Dan orang yang berbahagia adalah mereka yang memasrahkan kepada Allah semata, bergantung kepada Allah semata. Lah ini adalah teguran untuk kita meningkatkan tawakal kita kembali. Kita menumpuk harta bagaimanapun, membangun kekayaan bagaimanapun, ketika Allah pengen ambil sekejap saja, okay? Karena faktanya ngapunten bukan mengulik luka lama, kata tsunami Aceh Riyin itu sepertinya goncangannya paling lama 2 hari lah. Tsunami gelombang pertama, kemudian ada yang kedua niku nggih. Tapi banyak yang hancur, mobil ke bawah arus dan seterusnya. Banyak yang kemudian tadinya kaya langsung nggak punya apa-apa, ngaten. Lah maka Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, mari mentadaburi hikmah dari bencana ini untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kembali. Tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Kemudian hikmah yang kelima, mengajak manusia untuk bermuhasabah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma sobakum musibah fabima kasyabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Allah memaafkan banyak dosa-dosa kalian. Terus niki jelas nggih. Wa ma asobakum. Apa saja musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, dari tangan-tangan kalian. Terus tidak mungkin sekali lagi banjir bandang yang sedemikian masifnya, besarnya dari Aceh, Sumatera Barat, kemudian Medan, Sumatera Utara, itu datang begitu saja tidak mungkin. Menurut banyak pendapat, 10 tahun ini memang pemerintah radi ugal-ugalan dalam memberikan izin, pengolahan hutan. Maka mudah-mudahan ini sudah cukup, ini peringatan untuk tidak kita ulangi lagi. Dan muhasabah bagi kita masyarakat, sudah jangan serahkan kepercayaan kita kepada orang-orang yang tidak di bidangnya. Ngaten nggih. Ora tahu ngurus pemerintahan, nyalon gara-gara duwe duit dicoblos. Itu sudah selesai, sudah. Jangan jadi masyarakat yang terus lemah, yang mau disogok 100.000, hutannya digunduli. Empun lah, cekap empun. Kita kompak saja sudah. Toh yang biasanya menolong kita tetap saudara kita yang terdekat, tetangga kita. Nggak mungkin ketika kondisi darurat minta bantuan ke yang kita coblos langsung, itu tidak mungkin, agak sulit rasanya. Maka kalau memilih, ya memilih sesuai dengan kompetensinya, sebagaimana yang Nabi juga sabdakan, kalau sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Insya Allah hadis itu kita hafal, walaupun Arabe mboten ngertos, sing penting artinya ngertos, karena memang tujuan agama ini untuk dimengerti, untuk diikuti. Ngaten nggih. Jadi nggih, himbauan kami sudah kita menjadi masyarakat yang kuat, tidak gampang disogok nggih. Karena eman-eman banget mereka dengan ya ini tanda kutip lah, tapi yang kita amati kan 10 juta lebih hutan habis dalam 2 dekade. Dalam intinya pasca reformasi nikulah, bukan lebih baik, kayaknya kok malah makin hancur saja. Lah ini betul-betul peringatan, betul-betul menjadi muhasabah kita semua. Bukan mereka saja yang salah, tapi kesalahan tentu kenapa kita milih mereka, kata seniku. Mudah-mudahan jadi udahlah berhenti dalam memilih itu, karena
memilih itu memiliki konsekuensi nggih. Di dunia ya seperti itu. Di akhirat juga ditanya, kenapa kamu milih sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Berarti kita punya andil dalam merusak Indonesia. Lah, mari kalau memang harus memilih, pilihlah yang sekiranya memang kompetensinya ada. Kan kaidahnya dua nggih. Nggih thiqah memiliki kompetensi dan juga faqih tahu hukum. Nggih, dalam memilih niku kalih niku lah. Dia memiliki kompetensi, dia memiliki pengetahuan tentang hukum, ngerti hukum. Nek kayu digunduli kayak kiye, hukumnya apa kata seniku. Artinya hukum secara konsekuensi juga mereka harus tahu. Ngaten. Kemudian yang keenam adalah hikmah sosial. Hikmah sosial ini nggih napa mawon nggih yang terkait dengan mungkin empati kita. Ya kita membayangkan nggih, ketika semua baju basah kena lumpur, nggih mboten basah tok berarti kotor juga nggih. Berhari-hari. Bahkan ada tadi saya melihat tayangan seorang laki-laki menggunakan jilbab. Itu saking terpaksanya nggih, saking terpaksanya. Karena beliau ini yang di video tadi bukan kami mengejek pemberian para donatur nggih, tapi karena memang nggak ada lagi pakaian kering, hanya jilbab itu yang bisa untuk menahan dingin. Karena rumah kan pun hancur nggih, mereka hidup di tenda. Lah itu ada laki-laki yang sepintas kayak ngleweh. Wong bencana kok malah ngleweh, ujar kulo awale. Lah ketika saya lihat lebih lanjut, oh ternyata karena sudah nggak ada lagi pakaian. Terus pakaian perempuan tadi yang dipakai. Karena dingin nggih pun udah kedinginan wong berhari-hari menggunakan pakaian yang basah juga udah kotor. Jadi terpaksa pakai itu. Lah saking mirisnya melihat seperti itu kan mestinya empati kita teruji nggih. Sih melas apa ora kata seniku. Lah ini sepertinya memang meriset kembali untuk membersihkan kembali kita ini masih menjadi manusia atau tidak. Karena muslim itu kan semestinya seperti kal jasad nggih, seperti jasad yang satu. Ketika tangan kiri keperang nggih semuanya ikut sakit terus niku. Orang malah oh syukur kan mboten mungkin nggih. Jendike keperang oh syukur kan mboten mungkin. Lah ini mungkin seperti itu. Mudah-mudahan hikmah sosialnya empati kita menguat, kemudian solidaritas kita meningkat juga. Jadi melahirkan jiwa untuk saling tolong menolong. Tapi insya Allah saya berhusnudzon nggih. Kathah penggalangan dana donasi nggih yang hanya spontan, tapi alhamdulillah langsung ada yang dapat 2 miliar, ada yang dapat 10 miliar yang kemudian langsung didistribusikan ke sana. Namun apa cukup? Tentu belum. Oke. Maka Muhammadiyah yang lebih ngapunten bukan kemudian kita menjadi berbangga hati, tapi memang kita bersyukur nggih. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah memiliki pirantinya, yaitu melalui dengan lazismu dan MDMC. Nate mireng MDMC napa dereng niki ibu-ibu? Dereng nggih MDMC. MDMC bahasa Jawane niku sing kepenak MDMC, MC. MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Bahasane angel nggih. Muhammadiyah Disaster. Intinya manajemen kebencanaan Muhammadiyah nggih. Dados Muhammadiyah sudah memanage bencana. Walau alam kenapa namanya kok angel banget MDMC niku, karena orientasi menolongnya ternyata bukan hanya Indonesia nggih. Saat Turki kena gempa
alhamdulillah kita juga memboyong rumah sakit ke sana. Dados rumah sakit ini rumah sakit tenda nggih. Nah, itu kita ke sana. Dan alhamdulillah sudah diakui oleh dunia nggih, sudah. Jadi kita sudah nggak perlu izin-izin lagi. Pokoknya kalau ada bencana Muhammadiyah datang sudah nggak perlu ditanya ini itu lagi karena sudah diakui oleh dunia. Lah, alhamdulillah kita memiliki hal tersebut. Maka memang di Muhammadiyah niku mboten bras-bras ngene menggalang niku dana nopo donasinya. Kados kala wingi teng Pandanarum nggih. Ketika kita tahu pakaian sudah cukup melimpah, maka kita stop untuk donasi pakaian. Misal yang butuh justru alat dapur, maka kita belikan alat-alat dapur. Dados pun termanage dengan baik. Maka mudah-mudahan nanti ketika kita mengalokasikan donasi infak Jumat itu udah serahkan sama lazismu, nanti MDMC yang mendistribusikan ngaten nggih, karena MDMC yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan di setiap nopo posko lah, sebut saja begitu. Sebagaimana dulu ketika rumah hancur semua di Cianjur, yang paling penting huntara, misal hunian sementara, maka alhamdulillah tidak lama kita mendirikan 600 huntara okay, yang sekaligus juga ada nun sewu toiletnya karena penting juga itu. Jadi setiap 4 huntara ada toilet ngaten. Jadi insya Allah luar biasa lah sudah penanganannya, maka mari kita lebih bersemangat dalam tolong menolong, mudah-mudahan Allah catat hal ini dan mudah-mudahan menjadi saksi kita di akhirat bahwasanya kita masih peduli dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Dan hikmah sosial berikutnya adalah mengikis egois. Mboten egois nggih. Lah wong liya iki nyong ora, mboten begitu nggih. Ya kalau kita dihadapkan bareng-bareng kan pun mboten saged egois niku. Wis omahe brayan-brayan hancur, harta bendane wis brayan-brayan ilang nggih. Udah nggak bisa egois kalau begitu. Lah, mudah-mudahan bagi kita yang tidak terkena bencana jangan sampai kita memiliki rasa egois itu. Sing penting nyong ora iki itu dibuang jauh-jauh. Karena bisa jadi sekarang mereka yang kena, sebentar lagi kita, kan kita tidak pernah tahu, nggih. Maka tadi meningkatkan tawakal kita kepada Allah, kita betul-betul berserah sama Allah. Kemudian dari sosialnya ya kita jangan sampai egois, tumbuhkan empati, bersemangat dalam tolong menolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mentadaburi ayat kauniyah Allah yang sedang terjadi di tengah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Bila mana ada kesalahan itu murni mutlak dari saya pribadi al-fakir. Mudah-mudahan Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.